Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kemudian juga dari 12,75 itu ada sekitar 2,8 yang kita sudah klaim asuransi. Berhati-hati karena jangan sampai api tidak terkendali bisa mengakibatkan kebakaran di mana-mana. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok berita utama. Sejumlah petani di Kota Bau-Bau mengajukan klaim asuransi karena tanaman mereka mengalami puso. Masyarakat Bau-Bau diminta waspada terhadap bencana kebakaran. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 23 Oktober 2023 bersama saya Waude Sabaria. Saudara, kita ke berita yang pertama. Sejumlah petani di Kota Bau-Bau mengajukan klaim asuransi karena tanaman mereka mengalami puso dampak kekeringan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kemudian juga dari 12,75 itu ada sekitar 2,8 yang kita sudah klaim asuransi. Musim kemarau panjang dampak dari fenomena El Nino membuat sejumlah areal persawahan di Kota Bau-Bau mengalami puso atau rusak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mencatat hingga saat ini total seluas 12,75 hektar sawah di Kecamatan Bungi mengalami puso karena kekurangan air. Kepala di Pertan Bau-Bau Muhammad Rais mengungkapkan untuk mengurangi beban kerugian sejumlah petani langsung mengajukan klaim asuransi terhadap padi mereka yang gagal panen. Sampai hari ini sudah tercatat sekitar 12,75 yang rusak atau puso. Kemudian juga dari 12,75 itu ada sekitar 2,8 yang kita sudah klaim asuransi. 2,8 hektar kita sudah klaim asuransi karena ada beberapa petani itu mengikuti asuransi usaha tani pangan AUTP. Itu asuransinya itu kalau per hektar itu bisa diganti rugi 6 juta. Rais mengungkapkan besaran dana asuransi yang diterima petani sebesar 6 juta rupiah per hektar. Untuk premi yang dibayarkan petani sebesar Rp35.000 per hektar. Dikatakan Rais, masih ada sekitar 1,8 hektar sawah milik petani yang mengalami puso sedang diajukan klaim asuransi. Untuk mencegah areal persawahan lain tidak mengalami puso, kata Rais, pihaknya telah mengerahkan semua alat dan mesin pertanian untuk dipinjamkan ke petani karena masih ada seluas 757 hektar sawah di Kecamatan Bungi belum panen. Rais mengatakan alat dan mesin pertanian utamanya mesin pompa air yang dipinjamkan tersebut untuk digunakan petani mengambil air di sungai ataupun badan bendungan untuk mengairi sawah yang ada. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Masyarakat Bau-Bau diminta waspada terhadap bencana kebakaran. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berhati-hati karena jangan sampai api tidak terkendali bisa mengakibatkan kebakaran di mana-mana. Potensi bencana kebakaran menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bau-Bau di tengah kekeringan berkepanjangan yang merupakan dampak dari fenomena El Nino. Tidak sedikit peristiwa kebakaran terjadi akhir-akhir ini, baik itu kebakaran lahan maupun di kawasan pemukiman. Belum lagi pasokan air baku sudah mulai terbatas karena debit air tanah juga berkurang dari dampak kekeringan. Berkaitan dengan hal itu, saat dikonfirmasi RRI pada Sabtu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau Laode Muslimin Hibali terus mengimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap api. Hingga yang perlu kita antisipasi adalah khusus masyarakat yang di wilayah pegunungan yang banyak rumput mati sekarang, jangan juga gampang membakar hutan, membakar kebun. Berhati-hati karena jangan sampai api tidak terkendali bisa mengakibatkan kebakaran di mana-mana. Kemudian khusus juga masyarakat yang tinggal di pemukiman padat, Batara Kurut, Tomba, itu memang perlu berhati-hati dalam menggunakan kompor. Pastikan betul itu sudah
mati baru ditinggalkan. Jangan konfirmasi dalam keadaan menyala. Yang pokok analisa BMKG untuk El Nino ini masih panjang. Kalau analisanya nanti Februari baru melemah, itu berarti masih lama. Tapi mudah-mudahan jangan seperti itu kan hanya prediksi ya. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Muhammad Masad juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membersihkan lahan maupun kebun. Sebab di tengah kondisi kekeringan seperti saat ini, api kecil dapat dengan mudah membesar hingga berakibat fatal yang mengancam keselamatan jiwa serta kerugian material yang tidak sedikit. Upaya pencegahannya ini kami sudah sporadis ya cara bertindaknya dan masif. Kami juga mau minta tolong kerjasama dengan pihak kecamatan terus turun ke kelurahan ke RT RW untuk sekaligus disampaikan kepada warganya. Dan Babinsa dan Babin Kantipmas juga berperan dalam mengedukasi atau melakukan sosialisasi terkait musim kemarau El Nino di tahun 2023 ini. Damkar Bau-Bau mencatat hingga saat ini peristiwa kebakaran di Kota Bau-Bau telah mencapai 130-an kejadian yang didominasi kebakaran lahan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Warga Kelurahan Kantalai, Kota Bau-Bau tingkatkan konsumsi pangan lokal dengan menerapkan program sehari tanpa nasi. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan. Setahun sudah masyarakat Kelurahan Kantalai, Kota Bau-Bau yang bermukim di lingkungan RT 01 Lingkungan Lestari menerapkan program One Day No Rice atau sehari tanpa nasi. Program yang digagas lurah setempat tersebut secara rutin dilakukan setiap Jumat dengan tidak memakan nasi sebagai bahan pokok utama. Sebagai gantinya warga sekitar memanfaatkan hasil pertanian mereka seperti ubi kayu, ubi jalar, keladi hingga pisang sebagai pengganti nasi. Lurah Kantalai Hazirun kepada RRI mengungkapkan yang melatar belakangi warganya menggalakkan sehari non beras karena melihat hasil padi petani semakin berkurang, sementara kebutuhan pasar meningkat. Di samping harga beras cukup mahal, hasil pertanian masyarakat berupa umbi-umbian cukup melimpah, sehingga pihak kelurahan mendorong masyarakat memanfaatkan potensi wilayahnya dengan tidak memakan nasi setiap hari Jumat. Potensi yang ada sangat banyak, ubi, pisang, keladi, ubi kayu, ubi jalar, itu sangat banyak. Tapi mereka tidak manfaatkan, mereka lebih senang makan nasi. Itu mereka tidak mau makan, mereka belum anggap makan kalau tidak makan nasi. Nah, sehingga hal-hal tersebut yang coba kita rubah mindset. Itu. Sebenarnya kebutuhan karbohidratnya sama saja. Itu hanya karena kebiasaan. Mungkin kebiasaan saja yang perlu kita rubah saja. Dikatakan lurah awalnya masyarakat sempat keberatan karena pola kebiasaan memakan nasi sebagai bahan pokok. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar masyarakat mulai terbiasa tidak makan nasi dalam sehari. Kedepan lanjut Hazirun, seluruh kelurahan di Kantalai didorong untuk menerapkan program sehari tanpa nasi. Selain menghemat pengeluaran pembelian beras yang sewaktu-waktu harganya meroket, warga setempat juga mengoptimalkan potensi pangan lokal yang dinilai gizinya setara dengan beras demi tercapainya keberagaman pangan. Sementara itu, harga beras di Kota Bau-Bau khususnya beras petani lokal dalam sebulan terakhir naik, awalnya Rp12.000 per kilogram menjadi Rp13.400 di bulan Oktober. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Bawaslu Kota Bau-Bau menggelar rapat pengawasan daftar pemilih tambahan bersama Panwaslu Kecamatan Sekota Bau-Bau di Aula Kantor Bawaslu Kota Bau-Bau. Ketua Bawaslu Bau-Bau Sarmin mengatakan rapat tersebut dalam rangka mengawal hak pilih sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga, kata Sarmin, Bawaslu Bau-Bau secara intens melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pengawasan di tingkat kecamatan. Sarmin juga mengatakan daftar pemilih tambahan menjadi perhatian Bawaslu sehubungan dengan setiap subtahapan penyelenggaraan pemilu terdapat potensi kerawanan tidak terkecuali daftar pemilih tambahan. Hal itu juga bertalian dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu untuk mengawal hak pilih dalam pemilihan umum seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan umum. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sejumlah petani di Kota Bau-Bau mengajukan klaim asuransi karena tanaman mereka mengalami puso. Masyarakat Bau-Bau diminta waspada terhadap bencana kebakaran. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.